Curhatin, aplikasi konsultasi online untuk mahasiswa. Perkenalkan, ini Eka. Eka adalah seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi yang sedang menjalani perkuliahannya jarak jauh akibat pandemi COVID-19. Namun, karena semuanya serba online, Eka memiliki banyak sekali permasalahan. Mulai dari permasalahan akademik, seperti masalah kuliah daring, rendahnya motivasi belajar, dan penyelesaian tugas akhir. Juga organisasi mahasiswa, hingga masalah hubungan asmara. Awalnya, Eka merasa baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu, alih-alih masalah Eka selesai, masalah yang dimilikinya malah semakin bertambah. Eka tidak tahu harus berkonsultasi kemana. Kondisi pandemi kali ini membuat Eka tidak leluasa untuk sekedar curhat kepada sahabat-sahabatnya. Sementara, jika harus curhat kepada orang tuanya, Eka merasa segan dan malu, apalagi curhat masalah asmara. Sepertinya, Eka membutuhkan konselor sebaya untuk berkonsultasi. Hasil penelitian membuktikan, konselor sebaya dapat membantu teman seusianya untuk mengurai permasalahan dan membantu menemukan alternatif solusinya. Selain itu, konselor sebaya lebih disukai karena dinilai lebih memahami masalah-masalah teman sebayanya. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa bila seseorang memiliki masalah dan terus memendamnya tanpa ada solusi, maka hal itu dapat memicu terjadinya gangguan mental. Tak terkecuali mahasiswa seperti Eka. Dan tahukah kamu, ada banyak sekali mahasiswa lain di luar sana yang butuh bantuan seperti Eka? Perkenalkan, aplikasi Curhatin. Curhatin adalah aplikasi konsultasi online berbasis Android untuk mahasiswa. Kami siap membantumu menemukan benang merah dalam permasalahan. Di Curhatin, mahasiswa dari perguruan tinggi mana saja dapat menceritakan segala macam permasalahannya tanpa rasa ragu. Selain konsultasi, Curhatin juga menyediakan artikel informatif terkait psikologi dan kesehatan mental. Dan yang terpenting, aplikasi Curhatin ini dapat digunakan secara gratis loh. Cara penggunaan aplikasinya sangat mudah. Yang pertama, memilih role sebagai konselor, kemudian sign up atau login. Setelah itu, kamu bisa memilih permasalahan yang paling mengganggu, kemudian bisa mencari konselor yang paling cocok atau membaca artikel terkait psikologi. Setelah itu, bisa melakukan konsultasi melalui aplikasi. Setelah memilih fitur sesuai masalahmu, kamu dapat memilih konselor yang kamu rasa paling pas untuk diajak curhat. Oh ya, mereka semua adalah konselor sebaya, yaitu mahasiswa terlatih dan mempunyai pengalaman melaksanakan konseling. Jadi kamu akan curhat ke sesama mahasiswa juga loh, yang tentunya paham betul bagaimana dunia mahasiswa. Jika oleh konselor sebaya masalahmu dinilai berat, maka kami akan merujukmu kepada ahlinya, yaitu para konselor profesional, psikolog, dan psikiater. Selain menceritakan permasalahan, Curhatin juga memfasilitasi mahasiswa yang berminat untuk menjadi konselor sebaya. Tentu saja setelah lolos seleksi, konselor sebaya akan mendapatkan pelatihan dan pembekalan dari tim bimbingan dan konseling Curhatin. Jadi, bukan hanya membantu mahasiswa sebaya menyelesaikan masalah, namun aplikasi Curhatin ini juga dapat membangun sikap peka dan peduli kepada sesama dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempraktekkan karakter baik tersebut. Dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi Curhatin ini, kami menggunakan metode design thinking. Mengutip pernyataan Plattner 2010, design thinking adalah proses pengembangan aplikasi yang tersentralisasi kepada user. Metode ini terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut. 1. Empathize. Tahap pertama ialah untuk mendapatkan pemahaman empatik seperti mencoba menjadi user. 2. Define. Informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empathize dianalisis dan disintesis untuk menentukan permasalahan yang akan diidentifikasi. 3. Ideate. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide terkait penyelesaian masalah akan ditampung. 4. Prototype. Pada tahap ini akan dihasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil untuk dapat menguji efektivitas ide dari penyelesaian masalah. 5. Tes. Di tahap akhir ini akan dilakukannya pengujian dan evaluasi terhadap produk untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang matang dari user. Dalam design thinking, setiap tahapan akan selalu dikembalikan kepada point of view dari user.
Nah, pada kelima tahap ini, jika ada kegagalan di salah satu tahap, kita dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk mencari penyelesaiannya. Aplikasi Curhatin ini kami kembangkan di sistem operasi Android. Sistem operasi Android ini dipilih karena sistem operasinya memiliki peluang pasar yang lebih dominan dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diterbitkan oleh situs StatCounter bahwa 92,14% mobile operating system market share di Indonesia periode Agustus 2019 hingga 2020. Tidak berhenti di sini, aplikasi Curhatin memiliki tahapan follow-up lebih lanjut setelah pekan kreativitas mahasiswa ini selesai. Karena, 1. Aplikasi ini akan di-take over oleh tim bimbingan konseling. 2. Aplikasi ini berbentuk mobile, sehingga tidak ada hambatan atau kendala besar dalam penggunaannya. 3. Seiring berjalannya waktu, akan semakin banyak mahasiswa yang membutuhkan konseling. Dan seiring berkembangnya teknologi, konseling dengan metode daring seperti ini akan menjadi tren yang akan semakin diminati. Setelah mengenal dan menggunakan aplikasi Curhatin, permasalahan yang dimiliki Eka perlahan-lahan mulai terurai. Eka sangat terbantu dengan adanya aplikasi konsultasi online gratis yang dibuat khusus untuk mahasiswa. Kami yakin bahwa semakin hari, semakin banyak mahasiswa seperti Eka yang akan terbantu dengan kehadiran aplikasi Curhatin ini.